Dunia yang begitu luas menyimpan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Di laut dan daratan semua punya cerita yang membuat manusia takjub dengan penampakan di luar nalar manusia. Seperti di beberapa tempat di dunia ini yang Infonea akan bahas kali ini. Tempat-tempat aneh, unik, yang menakjubkan alami ciptaan alam. Di mana sajakah itu? Berikut tempat dianggap aneh, unik tapi nyata di dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel Infonea dengan cara like dan subscribe. Yang pertama kita menuju danau yang mengerikan bisa membuat makhluk jadi patung mumi, ya Danau Natron, danau di Tanzania Utara di perbatasan dengan Kenya, terletak di sistem Rift Afrika Timur, 113 km barat Laut Arusha. Danau ini memiliki panjang 56 km dan lebar 124 km dan kedalaman kurang lebih 3 meter. Danau Natron mengandung garam, soda, dan endapan magnesit. Air hangat danau adalah tempat berkembang biak flamingo lembah Rift. Gunung berapi Gelai 2942 meter berada di tepi tenggara danau. Suhu air di danau ini sangat tinggi, hingga mencapai 60 derajat Celcius. Danau Natron, jika ada hewan yang terjatuh atau terkena air ya dipastikan akan mati dengan tragis lalu mengeras dan menjadi batu seperti patung dari semen. Seperti yang banyak ditemukan spesies hewan yang menjadi batu di sekitar danau. Danau Natron terbentuk oleh Gunung Wedoinyo Lengai. Semua kandungan senyawa berbahaya gunung ini merupakan salah satu gunung unik yang menyemburkan natrokarbonatit, garam magmatik. Ternyata kandungan seperti ini telah digunakan di zaman Firaun untuk memukan manusia pada zamannya. Setelah Danau Natron kita menuju ke Dead Vlei, Namibia. Dead Vlei adalah tempat tanah liat putih yang terletak di dekat tempat garam Sossusvlei yang lebih terkenal di dalam Taman Namib Naukluft di Namibia. Dead Vlei atau Dead Vlei berarti rawa mati. Wadah tanah liat terbentuk setelah hujan ketika sungai Sauchap membanjiri, menciptakan kolam dangkal sementara di mana kelimpahan air memungkinkan pohon duri unta tumbuh. Ketika iklim berubah, kekeringan melanda daerah itu, pohon-pohon mati, karena tidak ada lagi cukup air untuk bertahan hidup. Ada beberapa spesies tumbuhan yang tersisa, seperti salsola dan rumpun nara, yang beradaptasi untuk bertahan hidup dari kabut pagi dan curah hujan yang sangat jarang. Kerangka pohon yang tersisa, yang diyakini telah mati sejak 600 sampai 700 tahun yang lalu sekitar tahun 1340 hingga 1430, karena teriknya matahari di wilayah itu, kayu yang masih bertahan terlihat gosong. Danau-danau berbintik atau Spotted Lake yang terletak di barat laut Osoyoos di lembah Okanagan, British Columbia. Sebagian besar air akan mulai menguap di musim panas, dan ratusan kolam air asin besar bermunculan berbentuk kolam bintik-bintik berbagai warna kuning, hijau, dan biru. Spotted Lake dianggap sebagai tempat suci selama berabad-abad oleh penduduk asli bangsa Okanagan. Mereka percaya bahwa setiap lingkaran yang berbeda memiliki sifat penyembuhan dan obat yang berbeda. Danau ini awalnya dikenal oleh bangsa pertama lembah Okanagan sebagai Kliluk. Spotted Lake kaya akan berbagai mineral. Magnesium sulfat, kalsium dan natrium sulfat. Ini juga mengandung konsentrasi tinggi dari 8 mineral lain dan jumlah yang lebih rendah dari perak dan titanium. Selama Perang Dunia Pertama, mineral dari danau digunakan untuk membuat amunisi.
Slope Point adalah titik paling selatan, Pulau Selatan Selandia Baru. Itu terletak 4.803 km dari Kutub Selatan dan 5.140 km dari Khatulistiwa, menawarkan pemandangan laut dan garis pantai di sekitarnya. Tempat ini sering terkena kondisi cuaca ekstrim termasuk angin kencang. Angin Antartika yang ganas dan dingin tanpa henti dapat melintasi Samudra Selatan sejauh 3.200 km dan mengubah pepohonan menjadi patung yang aneh, bengkok namun menampilkan pemandangan indah. Berjarak sekitar 24 km dari pemukiman kecil Waikawa, pemukiman kecil di muara sungai Waikawa di Southland, Selandia Baru. Di tepi barat daya The Chatlins. Terdiri dari area di sudut tenggara Pulau Selatan Selandia Baru. Saat ini, Slope Point sebagian besar digunakan untuk peternakan domba. Jauh di dalam hutan wilayah Pomerania Barat, Polandia. Seluruh bagian pohon melengkung dengan sama dekat pangkalnya, membentuk fenomena aneh dan unik ini yang dikenal sebagai hutan bengkok. Mengapa pohon-pohon membungkuk seperti ini? Sampai saat ini belum terpecahkan, hanya bagian besar berteori. Beberapa teori bahwa kondisi cuaca yang ekstrim membuat mereka seperti ini. Yang lain mengatakan bahwa pembangunan buatan manusia membengkokkan pohon. Sekitar ada 80 pinus yang tersebar di 2 hektar di distrik hutan Grifino. Diperkirakan ditanam antara tahun 1930 dan 1945. Setiap pinus melengkung 90 derajat di dasarnya, dengan tikungan 10 hingga 50 cm dari dasar tanah. Pinus dengan berbagai panjang ditanam, kemudian diratakan oleh tank Jerman ketika mereka masih muda. Kota terdekat Szczecin berada di bawah kendali Nazi pada saat itu. Saatnya kita menuju ke Gua Es Mendenhall, Alaska, di mana air mengalir di atas bebatuan dan di bawah langit-langit biru cerah yang membeku di dalam gletser yang sebagian ruangan. Gletser Mendenhall adalah gletser sepanjang 12 mil di lembah Mendenhall, hanya 12 mil dari pusat kota Juneau di tenggara Alaska. Di dalam gletser terdapat gua es biru yang menakjubkan, hanya dapat diakses oleh mereka yang ingin berjuang ke tepi es yang dingin dan kemudian memanjat es. Sayangnya, goa es ini semakin berkurang dengan cepat karena perubahan iklim. Gletser Mendenhall telah surut hampir 2 mil sejak tahun 1958, sementara sebelumnya hanya surut 0,5 mil sejak tahun 1500. Gua Fingal adalah salah satu yang paling terkenal dari semua gua di Skotlandia, dan salah satu contoh terbaik dari kolom basal vulkanik di dunia. Terletak di pulau tak berpenghuni Staffa di Inner Hebrides, Argyll, Gua Fingal adalah tempat yang terlihat seperti mimpi. Menjulang setinggi 69 meter di atas lautan. Itu telah dibentuk sepenuhnya dari alam. Pulau kecil dengan luas hanya 33 hektar ini pernah didiami pada tahun 1700 sebanyak 16 orang, namun kini telah digantikan oleh burung laut. Tahun 1700 juga merupakan saat Staffa menjadi bagian dari Ulva Estate tetapi dijual pada tahun 1777 dan melalui beberapa pemilik itu disumbangkan ke National Trust of Scotland oleh Jock Elliot dari New York pada tahun 1986. Staffa sekarang menjadi situs ilmiah khusus.
Giant S Chow Sewai, Iris Klochan An Aifir, Tanjung Kolom sepanjang 6 km dari pantai utara Irlandia Utara. Itu terletak di tepi dataran tinggi Antrim antara Chow Sewai Head dan Benben Head, sekitar 40 km timur laut Londonderry. Ada sekitar 40.000 pilar batu ini, masing-masing biasanya dengan 5 hingga 7 sisi yang tidak beraturan, menjorok keluar dari permukaan tebing seolah-olah anak tangga yang merayap ke laut. Diperkirakan terbentuk 50 hingga 60 juta tahun yang lalu. Giant S Chow Sewai dihasilkan dari aliran lava berturut-turut yang ke arah pantai dan mendingin saat bersentuhan dengan laut. Lapisan batu membentuk kolom, dan tekanan di antara kolom ini membentuknya menjadi bentuk poligonal dengan diameter bervariasi dari 38 hingga 51 cm tingginya, hingga 25 meter. Mereka tersusun di sepanjang tebing dengan ketinggian rata-rata sekitar 100 meter. Terletak di sepanjang sungai Tennessee di selatan pusat kota Chattanooga. Ditemukan secara tidak sengaja. Pada tahun 1905, konstruksi kereta api memaksa penutupan gua Gunung Lookout, sehingga tidak dapat diakses oleh umum. Lebih dari 20 tahun kemudian, penjelajah gua lokal Leo Lambert berusaha mengembalikan tempat ini dan mengumpulkan tim ekskavator untuk membantu membangun lift dari permukaan yang akan menurunkan pengunjung ke dalam gua. Suatu hari, seorang anggota tim mengebor lubang 18 inci yang mengarah ke gua baru, tempat air terjun Ruby sekarang berdiri. Air terjun Ruby, setinggi 44 meter terletak kurang lebih 300 kaki di bawah permukaan gunung. Ruby Falls adalah air terjun bawah tanah terbesar di Amerika. Tertinggi kedua di dunia setelah air terjun di Goa Vertogoavica, Slovenia. Gunung Kelimutu adalah gunung berapi yang terletak di Pulau Flores, Provinsi NTT, Indonesia. Lokasi gunung ini tepatnya di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Gunung ini memiliki 3 buah danau kawah di puncaknya. Danau ini dikenal dengan nama Danau Tiga Warna karena memiliki 3 warna yang berbeda, yaitu merah, biru, dan putih. Walaupun begitu, warna-warna tersebut selalu berubah-ubah seiring dengan perjalanan waktu. Awal mulanya daerah ini diketemukan oleh orang Leo van Suktelen, warga negara Bapak Belanda Mama Leo, tahun 1915. Keindahannya dikenal luas setelah J. Bouwman melukiskan dalam tulisannya tahun 1929. Sejak saat itu wisatawan asing mulai datang menikmati danau yang dikenal angker bagi masyarakat setempat. Mereka yang datang bukan hanya pencinta keindahan, tetapi juga peneliti yang ingin tahu kejadian alam yang amat langka itu juga. Kawasan Kelimutu telah ditetapkan menjadi kawasan konservasi alam nasional sejak tanggal 26 Februari tahun 1992. Terima kasih telah menonton Infoneia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama.